Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada minggu ini, Liga Champions akhirnya telah hadir kembali menghiasi layar kaca kita. Namun pembahasan pada episode kali ini bukanlah preview pertandingan ataupun bagaimana peluang Chelsea lolos ke babak selanjutnya, melainkan Zona Chelsea Indonesia akan membahas tentang reuni yang akan terjadi kepada calon lawan-lawan yang akan dihadapi Chelsea. Lawan-lawan yang sudah terkonfirmasi pada drawing yang dilakukan UEFA beberapa saat yang lalu adalah Barcelona, Bayern Munich, Napoli, Ajax Amsterdam, Atalanta, Pafos FC, dan yang terakhir adalah Karabakh. Setelah Chelsea bereuni ke Stadion Allianz Arena, tempat di mana mereka berhasil meraih trofi Liga Champions pertamanya, siapakah mantan-mantan pemain atau mantan pelatih selanjutnya yang akan berjumpa kembali dengan Chelsea? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan mantan-mantan yang akan berjumpa kembali dengan Chelsea di Liga Champions sebagai berikut. Di urutan pertama, juga menjadi lawan selanjutnya Chelsea pada hari Rabu nanti, yaitu Benfica. Klub yang berjuluk The Eagles itu kini dilatih oleh Jose Mourinho dan akan saling adu mekanik untuk memperebutkan 3 poin. The Special One yang telah memberikan berbagai macam gelar untuk Chelsea akan hadir kembali menghiasi sisi pinggir lapangan Stamford Bridge. Namun kali ini Jose Mourinho yang akan berperan sebagai antagonis. Sebenarnya kehadiran The Special One yang kali ini bersama Benfica, pertemuan nanti bukanlah kali pertama untuknya bertarung melawan The Blues. Tercatat Jose Mourinho pernah hadir ke Stamford Bridge dan berperan sebagai rival Chelsea, yaitu dengan 2 tim yang berbeda. Yang pertama adalah ketika ia menukangi Inter Milan pada tahun 2010 dan berhasil menyingkirkan Chelsea dari Liga Champions. Lalu yang kedua yaitu bersama Manchester United pada periode 2016-2019 yang rekornya selalu tak pernah menang melawan Chelsea jika bermain di Stamford Bridge. Menarik untuk dinantikan drama apa yang akan terjadi di hari Rabu nanti. Apakah akan ada keributan lagi seperti yang pernah terjadi pada tahun 2018 ketika melawan Antonio Conte dan 2019 ketika melawan Maurizio Sarri? Atau justru yang terjadi malah sebaliknya, Jose Mourinho akan mendapat sambutan meriah oleh publik Stamford Bridge? Kita lanjut ke urutan kedua, yaitu Barcelona. Di urutan kedua, yaitu Barcelona, pertandingan klasik Liga Champions akan tersaji kembali di Stamford Bridge. Sejarah panjang pernah mencatat yang mempertemukan 2 klub raksasa ini. Namun pertandingan yang paling berkesan di antara pertandingan-pertandingan itu adalah tak lain dan tak bukan, yaitu pada saat 2012 yang lalu, gol yang sangat ikonik dan memorable dari Fernando Torres ketika berseragam Chelsea. El Nino Torres yang bebas sendirian berhasil menggiring bola dari tengah lapangan dan mampu melewati Victor Valdes, lalu menceploskan gol ke gawang kosong, gol yang mengantarkan Chelsea ke final Liga Champions pada musim itu. Rivalitas panas Chelsea dan Barcelona memang sering terjadi sejak tahun 2000-an dan bahkan sang legenda mereka yang juga menjadi goat di sepak bola yaitu Lionel Messi. Lionel Messi pernah mengatakan pada salah satu interview, beberapa pemain Barcelona justru lebih membenci Chelsea dibandingkan Real Madrid. Dan Messi juga mengatakan bahwa Barcelona lebih senang bertemu Arsenal atau Manchester United daripada harus bertemu Chelsea. Pemain Barcelona yang akan bereuni dengan Chelsea adalah jebolan akademi milik Cobham, yaitu Andreas Christensen yang akan kembali bermain di Stamford Bridge. Pemenang Liga Champions tahun 2021 akan berjumpa dengan kawan lamanya yang kini hanya menyisakan seorang Reece James, dan kehadiran Christensen pasti akan disambut dengan hangat oleh publik Stamford Bridge.
Pisah secara baik-baik pada tahun 2022, tidak ada alasan untuk fans Chelsea untuk menyoraki dan bahkan membunya di sepanjang pertandingan yang akan berlangsung pada 26 November nanti. Kita lanjut ke urutan nomor 3, yaitu Napoli. Di urutan nomor 3 ada raksasa Italia dan jawara Serie A musim lalu, yaitu Napoli. Pertemuan Napoli melawan Chelsea akan hadir kembali sejak terakhir kali kedua klub ini bertemu pada tahun 2012. The Blues yang pada saat itu berhasil comeback melalui gol Ivanovic ketika memasuki babak extra time, akhirnya mampu menang dan lolos ke babak perempat final. Di pertandingan yang akan berlangsung pada 29 Januari 2026 akan mempertemukan wajah-wajah familiar yang pernah menghiasi seragam Chelsea. Dari sisi manajer, Antonio Conte akan berjumpa dengan klub lamanya yang di pertemuan terakhirnya di Stamford Bridge berakhir dengan sangat tidak baik, yaitu Conte terlibat pertengkaran hebat dengan Thomas Tuchel. Mempersembahkan 1 gelar Liga Inggris dan 1 FA Cup dalam 2 musim menukangi Chelsea, nama Antonio Conte sempat menjadi pujaan dari para fans The Blues. Nyanyian Antonio sering menggema di Stamford Bridge setiap kali Chelsea memenangkan pertandingan. Tak hanya Antonio Conte saja yang akan bereuni dengan Chelsea, melainkan masih ada 3 mantan pemain The Blues lainnya yang saat ini berseragam biru khas Napoli. Romelu Lukaku, Billy Gilmour, dan Kevin De Bruyne akan kembali menginjakkan kakinya di Stamford Bridge pada tanggal 29 Januari nanti. Di urutan keempat, ada tim debutan di Liga Champions edisi tahun 2025-2026, yaitu Pafos FC. Sebuah klub yang berasal dari negara Siprus ini baru terbentuk sejak tahun 2014 berkat merger dari 2 klub, yaitu AIP Pafos dan AEK Koklia. Pafos FC saat ini diperkuat oleh salah satu legenda Chelsea, yaitu David Luiz. Jika tak ada arang melintang, David Luiz akan kembali menginjakkan kakinya ke Stamford Bridge pada tanggal 22 Januari 2026 sekaligus sebagai laga home terakhir Chelsea di babak fase grup. Hubungan cinta dan benci cukup mewarnai kisah antara David Luiz dan London Biru. Berhasil mempersembahkan trofi Liga Champions pertama untuk Chelsea di tahun 2012, David Luiz lalu hijrah ke Paris Saint-Germain pada tahun 2015 dan ketika kedua tim bertemu di babak 16 besar Liga Champions, The Blues harus rela tersingkir melalui gol sundulan keras dari David Luiz. David Luiz lalu berselebrasi dengan sangat antusias yang membuat fans Chelsea sangat benci kepadanya. Ketika memasuki tahun 2016, setelah 2 musim bermain di kota Paris, David Luiz memutuskan untuk comeback ke tim lamanya Chelsea dan langsung mempersembahkan trofi Liga Inggris di musim pertamanya, FA Cup di musim kedua, dan trofi Europa League di musim ketiga, sebelum akhirnya kembali membuat fans Chelsea membencinya, yaitu ketika ia memutuskan untuk hengkang ke tetangga Chelsea, yaitu Arsenal. Kembalinya David Luiz bersama Pafos FC nanti, semoga publik Stamford Bridge akan memberikan tepuk tangan yang meriah untuknya demi menghargai jasa dan prestasi pemain berambut kribo ketika berseragam Chelsea. Berikut adalah kumpulan pemain dan pelatih yang akan bertemu kembali untuk menghadapi Chelsea. Untuk 3 tim terakhir, seperti Karabakh dan Ajax, The Blues tak terlalu punya banyak sejarah yang mempertemukan antara kedua klub tersebut dan tidak ada pemain yang memiliki nuansa histori dan reuni sesuai judul episode ini. Kecuali untuk Atalanta yang saat ini diisi oleh 2 mantan punggawa The Blues, yaitu Davide Zappacosta dan Mario Pasalic. Bagaimana menurut kalian Blues? Di antara pemain dan pelatih yang akan bereuni dengan bertemu Chelsea, siapakah pemain atau pelatih yang paling ingin kalian nantikan untuk berjumpa kembali dengan The Blues?
Zona Chelsea Indonesia sangat menantikan Jose Mourinho dan David Luiz untuk kembali menginjakan kaki di Stamford Bridge lagi. Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.